belajar yang dikutip dalam jurnal Hakikat Belajar dan Pembelajaran, menurut Mahmud, belajar adalah suatu perubahan dalam pribadi yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, serta kecakapan. Pertama, pengertian pembelajaran menurut Muhammad Darwis Dasopang, Jurnal Belajar dan Pembelajaran. Pengertian pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses pemberian bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Nah, di sini ada pengertian minat menurut Febriana Ayuningrum dalam jurnal Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dimana minat atau interest adalah istilah yang menunjukkan pada adanya intensitas perhatian yang tinggi seseorang terhadap suatu hal, peristiwa, orang, atau benda. Menurut Febrima Ayuningrum dalam jurnal Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, di mana minat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara, situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang tentu akan membangkitkan minatnya. Sejauh apa yang dilihatnya, itu mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri. Pengertian minat menurut bahasa yang dikutip dalam jurnal Febrima Ayuningrum, minat adalah perbuatan sebagai yang berdasarkan pendirian, pendapat, atau keyakinan. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keyakinan yang besar terhadap sesuatu. Pengertian minat menurut Febriana Ayuningrum, Jurnal Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Pengertian minat merupakan suatu ketertarikan yang dimiliki individu atas dasar rasa senang. Jadi orang yang senang suatu objek akan dapat menggerakkan dirinya untuk menentukan suatu pilihan yang diminatinya. Dalam jurnal Febrima Ayuningrum, Pengaruh Minat dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin motivum atau motiver, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk berbuat atau bertindak melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Di sini juga ada jenis minat menurut Sari Zakia Akmal, Fitri Arlin Kasari, dan Dewi Kumalasari dalam jurnal Pengenalan Minat sebagai salah satu upaya membantu merencanakan masa depan siswa. Yang mana jenis-jenis minat itu ada, yang pertama ada realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga ada artistik, yang keempat ada sosial, yang kelima ada wirausaha, yang keenam ada konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu realistik. Yang pertama adalah realistik, yaitu individu yang memiliki ketertarikan pada bidang realistik. Ini biasanya akan lebih menyukai pekerjaan yang melibatkan praktek, menyelesaikan masalah dengan solusi yang diberikan. Mereka biasanya juga akan lebih menyukai pekerjaan yang menggunakan benda-benda atau tanaman, binatang, alat, mesin, dan sebagainya. Sebagian besar individu dengan minat ini lebih tertarik untuk bekerja di lapangan, menghindari pekerjaan yang melibatkan dokumen dan interaksi secara intens dengan orang lain. Yang kedua ada investigatif. Tipe minat ini biasanya menyukai pekerjaan yang melibatkan konsep atau ide yang membutuhkan pemahaman dan pemikiran yang mendalam. Biasanya bidang pekerjaan yang sejalan dengan bidang minat ini adalah pekerjaan yang melibatkan pencarian fakta atau menyelesaikan masalah dengan analisa yang mendalam. Yang ketiga ada artistik. Tipe minat ini biasanya menyukai pekerjaan yang melibatkan desain, bentuk, dan pola yang membutuhkan kreativitas. Individu ini dengan tipe minat cenderung ekspresif dan menyukai pekerjaan yang tidak terlalu kaku dan mengikat sehingga dapat mengekspresikan dirinya.
Yang keempat ada sosial, yang dimana tipe minat ini cenderung menyukai pekerjaan yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan kedekatan dengan orang lain. Tipe minat ini juga meliputi individu yang senang terlibat untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang kelima ada wirausaha. Tipe minat ini menyukai aktivitas mengarahkan dan memimpin orang lain dalam mengambil keputusan. Mereka dengan tipe minat ini adalah individu yang berani mengambil resiko dan senang dengan kegiatan berwirausaha atau bisnis. Yang keenam ada konvensional, yang dimana tipe minat ini menyukai pekerjaan yang rutin dan memiliki prosedur yang jelas. Bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat ini adalah pekerjaan yang melibatkan data dan hal detail dibandingkan dengan pekerjaan sebagai konseptor. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi motivasi dalam jurnal pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial. Fungsi motivasi dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya motivasi. Prestasi belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Sehubungan dengan hal tersebut ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang nomor 2, menentukan arah perbuatannya, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. Selanjutnya, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisih perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.